Halo, perkenalkan, saya Elizabeth Utotaka dengan NPM 202114501193. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah kompetensi mengajar dengan guru pengampu Dr. Rama, di mana tugasnya itu bagaimana jika kamu menjadi seorang guru, kamu akan melakukan apa gitu. Baik, jika saya menjadi seorang guru, maka saya akan memperhatikan beberapa prinsip utama untuk membangun atau memberikan semangat untuk siswa saya dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. Nah, jika saya menjadi seorang guru, saya akan membangun suasana pembelajaran yang asik dan juga positif, di mana nantinya saya akan membangun suasana yang riang gembira di kelas untuk membangun semangat siswa dalam belajar. Jadi saya akan menyelipkan selain saya mengajar, memberikan materi, saya juga harus bisa memberikan kuis-kuis atau juga memberikan konten kepada siswa, di mana dengan cara ini mereka tidak merasa jenuh dalam mengikuti proses belajar mengajar. Nah, saya juga harus bisa menjadi teman yang baik dan membuat mereka merasa aman dan merasa dihargai di dalam. Selain itu juga saya harus mampu menginspirasi para murid, menginspirasi rasa ingin tahu mereka dalam proses kegiatan belajar mengajar. Dimana seperti yang kita ketahui bahwa banyak siswa yang lebih banyak mendengar daripada berinteraksi dengan gurunya. Jadi di sini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan di mana hal ini untuk membangun mereka, untuk menciptakan rasa ingin tahu mereka dan membuat mereka bertanya apa yang mereka tidak tahu, apa yang mereka ingin tahu dari pertanyaan yang saya kasih, dan dari situ akan terjalinnya interaksi antara siswa dan guru. Nah, dengan metode seperti ini mereka bisa berpikir kritis dan mampu mengeksplor berbagai topik dari sumber-sumber yang ada seperti buku, majalah, novel, dan juga bisa dari media sosial yang ada. Nah, dengan hal ini saya ingin membuat siswa melihat pembelajaran sebagai petualangan yang menarik. Jadi dalam proses kegiatan belajar dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan, nah di sini tuh siswa bakalan mencari tahu sendiri gitu, apa sih jawaban dari pertanyaan yang gurunya berikan. Jadi ada interaksi antara siswa dan guru. Dalam proses belajar mengajar, saya sebagai guru harus mampu membuat pembelajaran yang relevan dan kontekstual, di mana saya akan membuat materi yang relevan dengan kehidupan nyata siswa. Nah, hal ini itu bisa membantu siswa untuk mengingat materi yang dijelaskan hari itu ketika mereka pulang ke rumah. Nah, mereka bisa mengingat, oh tadi di kelas ya ibu menjelaskan ini, dan memberikan contohnya saya sebagai pemeran dalam studi kasus yang diberikan. Nah, selain itu juga saya harus bisa membantu siswa untuk menerapkan apa yang mereka dapat di proses belajar mengajar di dalam kelas, dalam kehidupan sehari-hari mereka, seperti menyuruh mereka mengobservasi. Dengan memberikan tugas observasi, siswa tidak hanya melakukan kegiatan belajar mengajar di dalam kelas, tapi mereka juga bisa melakukan interaksi belajar di lingkungan sekitar mereka, di lingkungan masyarakat. Jadi dengan hal ini
dapat membangun, dapat menciptakan rasa ingin tahu mereka selain apa yang diberikan, materi yang diberikan oleh gurunya di kelas. Yang pada intinya saya sebagai seorang guru harus mampu menjadi teladan yang baik bagi murid saya. Ada pepatah yang bilang guru merupakan rumah kedua setelah orang tua atau keluarga mereka. Nah, di sini saya harus mampu menanamkan nilai-nilai positif, menerapkan nilai positif dalam kelas. Bagaimana cara kita menghargai sesama kita, bagaimana kita menerima pendapat orang lain dan bekerja sama dalam tim. Nah, tanpa kita ketahui, tanpa kita sadari bahwa seorang siswa akan mengikuti karakter guru yang baik sebagai panutan dia. Nah, sebagai contoh, jika seorang siswa ini menyukai seorang guru ini, tanpa kita sadari dia akan mengikuti karakter guru ini, abad yang baik buat murid saya. Nah, saya sebagai seorang guru juga harus bisa mengerti kepribadian siswa saya. Jadi selain saya sebagai seorang guru juga, saya harus bisa menjadi teman curhatnya siswa. Nah, di sini tuh agar siswa ini tidak merasa bahwa dia tuh sendiri. Jadi ada siswa yang merasa bahwa dia di kelas itu sendiri, dia tidak dihargai. Nah, hal ini itu membuat dia menjadi tidak fokus dalam proses belajar mengajar. Nah, bagaimana saya sebagai seorang guru memposisikan diri saya menjadi teman yang baik dan bisa membangkitkan rasa ingin belajarnya dia dalam proses kegiatan belajar mengajar. Terkadang kita sebagai siswa lebih fokus dalam memberikan materi tanpa mengetahui kepribadian siswa kita. Banyak siswa yang mempunyai potensi mereka masing-masing. Nah, kita sebagai seorang guru, saya sebagai seorang guru harus mampu mengembangkan kemampuan individu siswa, di mana saya akan mengenali dan menghargai bakat dari masing-masing siswa dan memberikan mereka kesempatan untuk menunjukkan potensi apa yang mereka miliki dan menunjukkan apa saja bakat yang mereka ingin tunjukkan di depan kelas. Nah, sistem ini atau pendekatan ini membantu kita mengetahui kepribadian siswa, apa yang dia bisa di bidang apa. Nah, selain pendekatan tadi, pendekatan pembelajaran berkelanjutan juga sangat penting. Nah, saya akan terus belajar dan berkembang sebagai seorang pendidik dan memastikan bahwa saya menggunakan metode dan teknologi yang baru untuk mendukung pembelajaran siswa. Jadi, selain memberikan materi, jangan terpaku untuk memberikan materi saja, karena hal itu dapat membuat siswa kita akan menjadi jenuh. Nah, manfaatkan metode teknologi baru dalam proses kegiatan belajar mengajar. Mungkin itu kita bisa memberikan konten, contoh dari video-video dari media sosial seperti itu. Yang pada intinya kita sebagai seorang guru merupakan pekerjaan yang sangat mulia. Kita sebagai seorang pendidik harus mengerti siswa, bisa merangkul siswa